Oke, salam sehat dan selamat pagi kepada anak-anak ibu yang berada di rumah. Ibu percaya kalian semuanya dalam keadaan sehat dan aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, pagi hari ini ibu akan menyampaikan materi singkat untuk kelanjutan pembelajaran kita di minggu lalu, anak-anak ibu yang terkasih, yaitu materi mengenai bertumbuh dan semakin berhikmat di dalam Tuhan. Ibu percaya bahwa anak-anak kelas 10 semuanya sudah tahu bagaimana memilih dan memilah mana yang benar, mana yang baik, dan mana yang buruk ya. Di sini kita harus lebih paham, tidak sekedar memilih yang baik atau yang benar, namun kita harus berhikmat, memilih hikmat. Oke, namun sebelum kita masuk kepada materi, Ibu harap anak-anak sekalian membuka Alkitab di rumah masing-masing seperti yang sudah tertera di layar handphone kalian masing-masing ya. Pertama-tama kalian harus mengevaluasi diri kalian. Apakah kalian semua sudah bertumbuh dengan benar dan memiliki hikmat? Nah, anak-anak semuanya bisa merenungkannya dan bertanya pada diri sendiri. Nanti di akhir pelajaran ini boleh kirimkan jawabannya kepada grup kelas kita melalui WA supaya kita bisa sharing apa yang harus kita lakukan setelah kita belajar bertumbuh dan berhikmat. Baiklah anak-anak ibu, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kematangan pribadi dan emosi. Emosi adalah pengalaman sadar yang subjektif, yang terutama sekali dicirikan oleh ungkapan-ungkapan psikofisiologis, reaksi biologis, dan keadaan mental. Dalam kehidupan sehari-hari, emosi sering sekali terlepas begitu saja atau spontan ketika seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya. Nah, apa akibatnya? Akibatnya perkataan dan tindakan pun jadi tidak terkendali atau tidak sesuai. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari anak-anak yang di rumah, ketika kalian sedang marah atau kesal, entah itu karena apa, kemudian kalian secara spontan mengeluarkan perkataan yang tidak baik, yang tidak membangun, seperti itu kira-kira anak-anak ibu ya. Nah, artinya apa anak-anak ibu? Artinya belum matang secara emosi dan pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, emosi kita sering sekali tidak terkendali hanya karena situasi yang sedang kita hadapi. Kita belum bijak, kita belum berhikmat dalam mengendalikan emosi yang kita miliki itu. Begitulah seseorang yang tidak memiliki kematangan secara emosi, anak-anak yang di rumah. Nah, anak-anak, kemudian bagaimana kita bisa mengetahui emosi ini seperti apa ya? Nah, emosi seseorang biasanya bisa dilihat melalui bahasa tubuh, mimik wajah, atau suara orang tersebut. Gerakan-gerakan atau intonasi suaranya seperti apa, kuatkah, lembutkah? Kita bisa tahu emosinya seperti apa melalui hal-hal seperti yang sudah ibu sebutkan. Walaupun tidak sama persis dengan orang lain, tetapi kita bisa lihat dan kita bisa menilai secara langsung emosi dia itu seperti apa ketika dia berbicara. Apakah dia emosinya temperamen atau tidak terlalu temperamen? Kita bisa lihat dari gaya dia atau gerak tubuh dia juga bisa kita lihat, anak-anak. Nah, contohnya seperti ketika seseorang sedang marah, suara dia mulai membesar, wajahnya mulai memerah, dan genggaman tangannya dikepal karena dia emosi, karena dia geram. Nah, kita bisa lihat ekspresi dia, bagaimana dia itu. Nah, berarti dia sedang marah. Atau seorang yang sedang bahagia karena dia baru saja mendapatkan hadiah, atau itu dari pacar, dari orang tua, dari siapapun, dia akan senyum-senyum sepanjang hari. Nah, emosinya sedang bagus, emosinya dia sedang bahagia, tidak seperti yang tadi emosinya sedang buruk sekali, dia marah, dia emosi, seperti itu. Dan emosi takut seperti yang ibu tuliskan, kalian bisa lihat di layar ya. Mukanya menjadi pucat, jantungnya berdebar-debar kencang. Emosinya dia sedang ketakutan, situasinya dia sedang mengalami ketakutan. Nah, berbagai macam emosi anak-anak yang bisa kita lihat dari wajah dan gerak tubuhnya. Dan hari ini kita akan belajar bertumbuh
menjadi berhikmat. Ya, hikmat Salomo dapat kita temukan di dalam cerita ketika dia menghadapi atau berhadapan dengan dua wanita yang memiliki bayi, yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-28 ya. Nah, orang-orang pada zaman itu terkagum-kagum. Mereka heran anak-anak, mengapa Salomo begitu berhikmat? Mengapa dia begitu bisa mengadili dan membuat keputusan yang sangat tepat dalam masa sulit seperti itu ya. Nah, pertanyaannya, dari manakah Raja Salomo bisa memiliki hikmat dan pengertian seperti yang sudah kita baca dari Alkitab? Apa yang dia lakukan sehingga dia memiliki hikmat dan pengertian yang luar biasa dari Tuhan? Nah, anak-anak, kita akan belajar bagaimana menjadi orang yang bertumbuh dan memiliki hikmat yang benar di dalam Tuhan. Nah, yang Salomo lakukan adalah belajar firman Tuhan. Yang pertama, kita harus belajar melalui firman Tuhan atau kebenaran Alkitab, supaya anak-anak kita semua menjadi orang-orang yang memiliki hikmat yang benar. Karena hikmat yang benar hanya berasal daripada Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Nah, kita harus mengerti apa yang menjadi dasar supaya kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan, anak-anak yang terkasih. Baiklah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang berhikmat? Nah, kesetiaan kita mempelajari dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kalian sudah bertumbuh dewasa, remaja, menengah ke atas. Nah, apakah kita sudah melakukan firman Tuhan? Apakah kita sudah belajar firman Tuhan? Nah, anak-anak itu tidak secara langsung, namun kita belajar sejak kita kecil, sejak kita masih anak-anak. Nah, itu akan membimbing kita kepada kehidupan yang berhikmat, seperti yang diperlihatkan oleh Salomo dan Samuel. Karena hikmat itu tidak datang begitu saja secara tiba-tiba, tetapi hikmat diperoleh ketika kita mau mencari, ketika kita mau meminta kepada Tuhan, dan ketika anak-anak mau belajar firman Tuhan yang benar, maka kita akan bertumbuh menjadi orang-orang yang memiliki hikmat, seperti tokoh-tokoh yang tercatat di dalam Alkitab. Contohnya seperti yang sudah kita pelajari hari ini, Salomo. Kita akan memiliki hikmat yang benar ketika kita belajar firman Tuhan. Baiklah, materi kita sampai di sini. Semoga melalui materi ini kita belajar menjadi orang yang bertumbuh di dalam hikmat, dan kita memiliki hikmat seperti hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo. Nah, selamat berjuang anak-anak ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.